Hai, kita bertemu lagi. Di konten kali ini saya akan membahas soal satu topik yang juga ramai diperbincangkan khususnya kita di Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Dan topik kali ini adalah membahas soal berita yang sudah diterbitkan oleh beberapa media, termasuk media harian Radar Sulteng dan radarsulteng.net, tempat saya bekerja saat ini, terkait dengan oknum dosen di Fakultas Ekonomi Unpad yang dilaporkan ke Badan Sivitas Akademika Universitas Tadulako, khususnya di Fakultas Ekonomi. Oknum dosen ini dilaporkan oleh salah seorang mahasiswa yang kemudian berani speak up karena merasa telah dilakukan dugaan pemerasan terhadap dirinya. Kejadian ini kemudian sontak menjadi perbincangan ramai di kalangan mahasiswa dan masyarakat Kota Palu, khusus untuk di Universitas Tadulako sendiri. Nah, dapat saya sampaikan juga berdasarkan berita yang saya kutip dari harian Radar Sulteng dan radarsulteng.net. Akibat informasi tersebut atau laporan tersebut, Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi Unpad pada Rabu 21 Desember 2023 telah melakukan pertemuan dengan seluruh unsur pimpinan menindaklanjuti pemberitaan yang beredar. Dosen yang bersangkutan telah dipanggil dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Jadi saat itu Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi Unpad, Hairul Anam, telah memanggil dan memberikan keterangan. Jadi laporan ini terungkap setelah salah seorang mahasiswa yang merasa diperlakukan tidak adil dan tidak wajar oleh oknum dosen ini kemudian melakukan speak up dan melaporkan hal ini ke Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi Unpad. Nah, korban mengungkapkan bahwa oknum dosen tersebut mengirimkan pesan WhatsApp kepadanya dengan meminta sejumlah barang. Ini dibeberkan oleh korban, maksudnya bahwa dia merasa diperas oleh oknum dosen karena tidak mendapat kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi kronologi terungkapnya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum dosen di Fakultas Ekonomi Unpad ini disampaikan oleh seorang mahasiswa yang mengaku dimintai uang dan barang oleh oknum dosen. Praktik berbau gratifikasi ini terjadi ketika sebut saja seorang mahasiswa bernama, kita inisialkan Melati, meminta perbaikan nilai di mata kuliah tertentu kepada oknum dosen ini. Saya menghubungi dosen meminta perbaikan nilai karena ada pertemuan kelas yang saya tidak hadiri. Demikian diungkapkan oleh korban seperti dikutip di radarsulteng.net. Nah, anehnya mahasiswa yang senasib dengannya mendapat kesempatan dan diberikan tugas susulan, sementara dia alih-alih mendapat tugas pengganti seperti teman yang lain, dirinya justru dimintai uang jika ingin mendapatkan nilai. Terungkapnya dugaan pemerasan oleh oknum dosen ini terhadap mahasiswanya karena mahasiswa ini ingin memperbaiki nilainya yang belum tuntas begitu kepada oknum dosen ini, karena teman-teman lainnya sudah bisa menyelesaikan tugasnya, tetapi pada saat dirinya akan meminta perbaikan nilai oleh oknum dosen ini justru diduga meminta beberapa barang termasuk juga uang. Jadi oknum dosen ini diduga meminta sejumlah uang serta bahan dapur seperti beras, minyak goreng dan telur ayam, serta diminta untuk mengisi pulsa listrik. Dan percakapan via WhatsApp ini yang dari oknum dosen kepada mahasiswa ini diungkapkan oleh korban itu kepada wartawan, kemudian itu yang
berani di speak up, kemudian dilaporkan ke pihak Fakultas Ekonomi Unpad. Dan kasusnya sedang berjalan dan oknum dosen ini sudah diperiksa. Setelah melalui proses panjang pemeriksaan terhadap oknum dosen ini, pihak Fakultas Ekonomi, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, berdasarkan hasil pemeriksaan pihak jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unpad, oknum dosen yang meminta pungutan kepada mahasiswa dijatuhi sanksi disiplin dengan kategori sedang. Sanksi tersebut berupa penonaktifkan sementara dari tugas akademik selama 1 semester atau selama 6 bulan semester genap pada tahun akademik 2023-2024. Hal ini karena dinilai melanggar ketentuan pasal 5 huruf G dan I Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Rektor Unpad Nomor 01/2019, ketentuan pasal 15 ayat 1, di mana saat diperiksa oleh pihak jurusan, oknum dosen yang diinisialkan M ini mengaku telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan tersebut sebanyak 2 kali. Pada tanggal 9 Juni tahun 2022 dan pada tanggal 5 Januari 2023 dengan melakukan perbuatan penyalahgunaan dana pembayaran UKT mahasiswa dan melakukan pungutan di luar ketentuan serta meminta sesuatu berhubungan dengan jabatannya. Disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan pada sejumlah media di Palu pada Jumat 13 Januari 2023 siang. Jadi berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dilakukan pemeriksaan, didiskusikan dengan Biro SDM di kementerian terkait beserta kronologis kejadiannya, kemudian mendapatkan arahan bahwa yang bersangkutan masuk dalam pengenaan sanksi yang bersifat sedang. Dengan penonaktifan mengajar selama 6 bulan ini, kata Yunus, maka secara otomatis oknum dosen tersebut menerima konsekuensi berupa tidak lagi menerima tunjangan kinerja pada saat akan memasuki semester ganjil 2023 mendatang. Jadi yang bersangkutan tidak mengajar 1 semester dan konsekuensi tunjangan kinerja tidak akan diterima. Hal itu diungkapkan oleh Yunus Kasim, Dr. Yunus Kasim. Maka tepat pada Jumat 27 Januari 2023 mendatang, oknum dosen M resmi dinonaktifkan dari kegiatan akademik. Sanksi ini berakhir semester ganjil 2023 atau sekitar bulan Juni 2023 mendatang. Nah, saya ingin membahas sedikit soal dugaan pemerasan dan memanfaatkan kelemahan mahasiswa dengan dalil misalnya atau alasan untuk penyelesaian tugas dari mahasiswa. Zaman saya dulu, pada angkatan saya kuliah tahun 90-an, praktek-praktek ini justru tidak pernah terjadi. Dan akhir-akhir ini ada banyak informasi yang kami dapatkan bahwa praktek ini diduga sering terjadi di beberapa fakultas gitu, di beberapa universitas. Jadi oknum-oknum dosen ini memanfaatkan kelemahan-kelemahan mahasiswa yang ingin memperbaiki nilainya ataupun ada hal-hal yang diinginkan oleh oknum dosen ini dengan meminta barang-barang yang diinginkan. Dan ini saya kira juga sudah menjadi perbincangan ramai di kalangan para mahasiswa, dan tapi mahasiswa tidak berani untuk speak up dan melaporkan. Dan baru kali ini ada mahasiswa yang berani melaporkan dan kasusnya ternyata direspon oleh pihak Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi Unpad yang memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dan mudah-mudahan kasus ini tidak terulang kembali dan tidak ada lagi oknum-oknum dosen yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan mahasiswa dalam penyelesaian tugas, baik tugas mata kuliah maupun tugas akhir, dengan meminta hal-hal yang macam-macam. Kami juga mendapatkan informasi bahwa praktek-praktek yang bisa disebut
sebagai praktek pemerasan atau bisa disebut juga sebagai kategori gratifikasi. Ini banyak juga dilaporkan terjadi pada saat mahasiswa akan menyelesaikan tugas akhir. Contohnya misalnya dalam penyelesaian tugas akhir, tugas atau ujian skripsi, banyak mahasiswa yang menyampaikan bahwa mereka dimintai hal-hal yang menurut kami itu hal yang tidak wajar dilakukan, misalnya mengendorse untuk konsumsi bagi para dosen atau menguji mahasiswa akan menyelesaikan tugas akhirnya. Misalnya mengendorse kue-kue tertentu, minuman tertentu, bahkan makanan tertentu, bahkan ada yang diberi amplop begitu, diduga diberi amplop. Adapun ada juga yang mengaku dimintai barang-barang khusus. Nah, sebenarnya ini adalah cerita yang sudah sering kita dengar, tapi baru kali ini ada yang berani speak up dan melaporkan. Semoga dari kejadian ini tidak ada lagi praktek-praktek yang melibatkan oknum dosen dengan memanfaatkan kesusahan mahasiswa, memanfaatkan kesempatan untuk mahasiswa menyelesaikan tugas perkuliahannya maupun tugas akhirnya dengan meminta barang-barang yang diinginkan sesuai dengan keinginan dari oknum dosen. Sekali lagi, mari kita suarakan agar praktik-praktik seperti ini tidak terjadi lagi, dan ini seharusnya tidak terjadi di dalam lingkup dunia pendidikan, khususnya di dunia pendidikan setingkat universitas, karena dunia pendidikan adalah cerminan tentang pribadi yang baik, pribadi untuk mendidik, pribadi untuk membentuk manusia-manusia yang memiliki pribadi berakhlak yang baik, mendidik luaran-luaran mahasiswa yang memiliki karakter, budaya, akhlak, sehingga tidak melakukan praktik-praktik yang seharusnya tidak ditunjukkan atau dipraktekkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik, demikian konten saya kali ini. Kita akan bertemu lagi dengan konten yang akan membahas-bahas topik menarik yang sudah diterbitkan di beberapa media yang ada di khususnya kita di Kota Palu dan khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di topik-topik selanjutnya. Sampai baku dapa lagi. Bye.